Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Sidik dengan nomor NPM 101211383 dari kelas C10 jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang telah saya pelajari tentang Ma'rifatul Rasul dan sifat-sifat Rasul. Langsung saja ke materi, yaitu Ma'rifatul Rasul. Sajatul insan ala Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Insan, kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali, yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan dapat menunjukkan kepada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Sajatul insan ala Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Fitrah manusia, keberadaan sang pencipta, beribadah kepada Allah, hidup yang tertata, petunjuk Rasul, mengenal sang pencipta, panduan hidup, beribadah dengan benar. Ta'rif Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Rasul adalah lelaki pilihan dan utusan Allah. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Kedua, qudwatu fi takbikir risalah, atau menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Tanda-tanda kerasulan. Menjadi seorang pemimpin untuk mengantarkan umat muslim dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh penerangan harus memiliki daya juang yang tinggi. Daya juang tersebut diiringi oleh ketulusan hati, mendapatkan rahmat ridho Allah senantiasa, bersama-sama menguatkan akar pondasi iman dan takwa. Maka dari itu Allah kirimkan utusan ke muka bumi dengan 3 macam sifat nabi. Kepemimpinan dalam Islam yakni kegiatan menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin tersebut adalah Nabi dan Rasulullah SAW, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memiliki sifat yang patut untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Mukjizat. Menurut pandangan Syekh Tahir, pengertian mukjizat adalah sesuatu hal di luar kebiasaan pikiran manusia yang tidak bisa ditentang. Berdasarkan pengertian mukjizat yang sudah dipaparkan, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa mukjizat tidak mungkin datang begitu saja. Mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih dan ditentukan olehnya menjadi nabi dan rasulnya. Itu adalah bagian dari iman seorang muslim. Sesungguhnya seorang nabi dan rasul pun tidak bisa menampakkan mukjizat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Umat Islam memposisikan Rasulullah SAW secara profesional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau. Dari Ubaidillah bin Abdillah dari Ibnu Abbas, ia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujukku seperti orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Rasul." Hadis riwayat Al-Bukhari. Abdi min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa yang memiliki garis keturunan dan berjasad. Beliau juga melakukan hal-hal seperti manusia biasa lainnya.
seperti makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, berisi, dan segala aktivitas manusia lainnya. Seperti pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Keturunan Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Sejarah menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul yang banyak terdapat di berbagai suku sirah Nabi. Fisiknya Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat kemas, badannya yang kuat, tingginya sederhana, dan sebagainya. Dari gambaran jasad ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fikih hakam atau fikih hukum untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Umat muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Rasul minal mursalin. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Dalam Al-Quran, surat ketiga ayat 194, diungkapkan bahwa Muhammad itu sebagai Rasul yang sesungguhnya telah terdahulu beberapa Rasul sebelumnya. Muhammad SAW juga memiliki tugas untuk balagar risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adatul amanah, penunaian amanah. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul. Ada sifat jaiz dan sifat wajib. Yaitu sifat jaiz dan sifat wajib al-basyariyah atau kemanusiaan, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan, al-sidqi atau benar atau jujur, fatanah atau cerdas, amanah atau terpercaya, tabligh atau menyampaikan, iltizam atau komitmen, khuluqil azmi atau akhlak yang mulia, dan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Selanjutnya sifat mustahil bagi Rasul yaitu al-kizib atau bohong atau dusta, al-khianat berkhianat, al-hitman menyembunyikan, al-baladah bodoh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.